Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang untuk merayakan iman kita bersama dalam perayaan Eucharistia Kudus ini pada pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekaligus hari ini juga pesta Maria Fatima itu diperingati. Dan kita bersama saudara-saudara beragama Islam merayakan Idul Fitri, maka boleh dikatakan ini hari raya, triple hari raya, hari raya besar. Kita memuliakan nama Tuhan atas segala kebaikan terhadap umatnya, pemeliharaan ilahinya, supaya kita bisa hidup menurut perintahnya, menurut cita-citanya untuk menciptakan dunia yang baru, di mana kita bisa hidup rukun damai. Dear devotees of Mary and Averangkani, welcome to celebrate the Eucharist together on the feast of our Lord's Ascension. And also our brothers, Muslims, are celebrating their Idul Fitri. And today we also remember the appearance of Maria Fatima. We pray in a special way for the deliverance from this terrible pandemic ini, so that the Lord may save us from all the dangers and keep us healthy. We pray in a special way during this Mass. We welcome Father Serafin, who is the celebrant, who is bringing the Mass. Selamat datang Pastor Serafin memimpin misa pada hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, mengawali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, marilah kita menyesali serta mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 1038. surga.
Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik,
Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.
antara semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu, ya Tuhan, dalam hati kami. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Pastor James, para suster, juga teman-teman muda yang dicintai oleh Allah. Tadi dalam pengantar, Father James mengatakan bahwa hari ini kita merayakan 3 peristiwa penting, yaitu Hari Raya Kenaikan Yesus sendiri, lalu kemudian peringatan tentang Maria Fatima, dan bersama dengan saudari dan saudara kita Muslim merayakan Hari Raya Kemenangan setelah berpuasa selama 30 hari. Saudari dan saudara yang terkasih, di dalam tradisi Muslim, dalam tradisi Islam, ada yang disebut dengan zikir. Mereka menggunakan tasbih untuk mengenangkan nama-nama Tuhan, mengagungkan Allah, mengagungkan Pencipta. Dan itulah yang disebut dengan memori. Zikir itu dari bahasa Arab yang bisa diterjemahkan sebagai memori, kenangan, atau peringatan. Di dalam tradisi gereja Katolik pun kita mengenal zikir dengan pengertian yang berbeda. Karena zikir itu akarnya dari bahasa Ibrani, zoker, yang pengertiannya sama, kenangkan, memperingati, memori. Maka ketika kita berbicara dalam konteks gereja Katolik, dalam konteks iman kita, maka kita berbicara tentang zikir atau memori itu, kita berbicara tentang anamnesis. Lakukanlah ini sebagai kenangan atau peringatan akan daku. Itulah kata-kata anamnesis, kata-kata pengenangan,
kata-kata memori yang senantiasa diucapkan sebagai bagian dari iman kita pada saat kita merayakan Ekaristi. Kata-kata anamnesis ini hendak menekankan kepada kita bahwa bagi kita umat beriman, Yesus bukanlah sebuah histori, tetapi Yesus adalah memori. Ada perbedaan besar antara memori dan histori. Kalau histori itu kita berbicara tentang apa yang disebut dengan sejarah. Sejarah adalah sebuah cerita tentang orang lain atau tentang peristiwa lain atau pengalaman lain. Contohnya, kita bercerita tentang sejarah kemerdekaan bangsa ini. Kita tidak mengalami, suster tidak mengalami, semua tidak mengalami. Tetapi kita mendapatkan cerita itu dari pelajaran-pelajaran sejarah yang dialami oleh para pejuang-pejuang bangsa ini. Sehingga itu menjadi sejarah. Mungkin kita juga mendapatkan cerita sejarah tentang nenek moyang kita, entah dari manapun juga. Tetapi kita tidak pernah mengalami nenek moyang itu sendiri. Tetapi kita mendapatkan cerita tentang nenek moyang kita. Dan itulah yang disebut dengan sejarah. Sementara kalau yang disebut dengan memori merupakan cerita pengalaman saya pribadi, pengalaman aku pribadi, pengalaman pergumulan diriku, dan itulah yang disebut dengan memori. Sebuah peristiwa yang tidak lepas menjadi bagian dari diriku. Itulah memori. Dan bagi umat beriman, bagi kita semua, Yesus adalah memori. Bagi para rasul, Yesus adalah memori. Maka dalam bacaan yang pertama dikatakan oleh Paulus, "Hai orang Galilea, ngapain kamu terus menatap ke atas? Yesus yang sudah naik ke surga, jangan ditangisi. Tetapi mari kita turun, kita berjalan." Itulah yang disebut memori. Ada bagian pengalaman para rasul yang tidak bisa lepas dari perjalanan bersama dengan Yesus. Ada bagian pengalaman yang dialami sungguh-sungguh oleh para rasul ketika bercerita tentang Yesus. Bukan cerita yang didapatkan dari orang lain, tetapi cerita yang sungguh-sungguh dialami. Oleh karena itu dalam satu kesempatan Yesus bertanya, menurut orang lain, siapakah aku ini? Karena Yesus tahu betapa banyak orang yang memandang dia hanya sebagai histori. Tetapi menurutmu, dan itulah yang ditekankan kepada murid-muridnya, tetapi menurutmu, siapakah aku ini menurut pengalamanmu? Dan jawaban Petrus pada saat itu, engkaulah Mesias yang datang dari Allah. Sebuah jawaban yang tidak datang begitu saja tanpa sebuah pengalaman pribadi. Sebuah jawaban yang tidak mungkin meluncur dari seorang Petrus tanpa ia mengumuli bahwa Yesus sungguh-sungguh bagian dalam kehidupan dia. Dan itulah yang disebut memori. Tapi saudari dan saudara yang terkasih, ada dua tipe memori juga yang dialami baik oleh kita maupun oleh para rasul. Yang pertama, saya menyebutnya sebagai memori romantis. Dan yang kedua, disebutnya sebagai memori futuris. Memori romantis itu begini, seperti yang diceritakan dalam perjalanan para murid-murid ke Emmaus. Dua murid berjalan ke Emmaus, mereka bercerita tentang, gila ya, Yesus yang kita sudah gadang-gadang menjadi orang hebat,
Yesus yang selama ini menunjukkan kehebatannya, Yesus yang selama ini telah menyembuhkan banyak orang, Yesus harus mati, sayang sekali. Itu memori romantis namanya. Waduh, saya mengenal dia dengan baik dan sebagainya. Memori romantis. Itu juga dialami oleh Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku, sebelum aku memasukkan jariku ke lubang, aku sekali-kali tidak akan pernah percaya. Itulah memori romantis. Dan kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Memori romantis. Baik pengalaman kita dengan sesama kita maupun pengalaman kita dengan Yesus sendiri. Gila. Tadi rasa-rasanya saya bertemu dengan Yesus di dalam mimpi. Begitu indah, begitu masuk dalam hati saya, begitu luar biasa. Selesai sampai di situ. Itulah memori romantis. Tetapi berbeda saudara dengan apa yang disebut dengan memori futuris. Memori futuris adalah saya mengalami kebahagiaan, saya mengalami keindahan, saya mengalami kegaduhan, saya mengalami keterpurukan. Pasti setiap orang mengalami itu semua. Tetapi pengalaman kebahagiaan, keindahan, keterpurukan, kegaduhan itu menjadi titik tolak saya untuk ke depan. Atau kalau dalam bahasa orang muda, bagaimana kita bisa move on, bergerak ke depan. Seperti itu. Dan inilah yang ditekankan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang barusan tadi kita dengar. Pergilah. Kata-kata Yesus tidak silakan, enggak. Pergi, jelas sebuah perintah yang tidak boleh orang tinggal diam di dalam memori romantisnya. Mereka tidak boleh hanya mengalami kebahagiaan ketika Yesus berada sama mereka. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah pengalamanmu bersama aku. Kalau kita mau terjemahkan seperti itu. Pengalamanmu bersama dengan aku ke seluruh dunia. Artinya bahwa pengalaman itu tidak boleh hanya disimpan di dalam diri. Artinya bahwa pengalaman kita dengan Yesus tidak hanya berhenti di altar. Mari kita bawa dia ke pasar, dalam tanda petik. Pasar kehidupan kita, pasar dunia kita, pasar profesi kita, pasar apapun juga. Sehingga dunia yang ada di sekitar kita sungguh juga mengalami apa yang kita alami, kebahagiaan bersama dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kenaikan Yesus yang kita rayakan pada hari ini adalah titik pijak dari memori futuris tersebut. Tidak lagi menjadi kenangan indah, tetapi harus menjadi pembagian yang indah. Maka sebagai seorang beriman, kita juga diminta untuk membagikan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Yesus. Dan setelah itu, mereka, para rasul, membagikan pengalaman-pengalaman itu. Pergi mereka. Petrus dan teman-temannya mewartakan pengalaman yang mereka alami bersama Yesus di Yerusalem. Paulus mewartakan pengalaman mereka bersama dengan Yesus ke daerah Yunani. Maka kata-kata Paulus selalu mengatakan begini, terutama kepada Timotius. Ingat, kenangkanlah dia yang telah lahir, dia yang telah mati, dan dia yang telah bangkit. Tidak boleh lepas dari pengalaman pribadimu. Maka dalam setiap perayaan Ekaristi, kita juga selalu
punya memori romantis dan memori futuris. Terutama dalam anamnesis yang kita doakan. Wafatmu kami kenangkan, ya Tuhan yang bangkit mulia. Kedatanganmu kami rindukan. Ada kerinduan masa depan, ada kerinduan futuris, ada kerinduan ingin selalu bergerak untuk mewartakan. Jadi ketika kita mendoakan anamnesis, kita bukan hanya sekedar mendoakan begitu saja, tetapi kita diingatkan kembali dalam refleksi kita. Apakah memang saya punya pengalaman akan Yesus? Pengalaman kebangkitan, pengalaman penderitaan. Tetapi apakah saya juga mau berbagi pengalaman akan Yesus ke depan? Kedatanganmu kami rindukan. Saudari dan saudara yang terkasih, berbagi kenangan indah bersama dengan Yesus, berbagi kenangan penderitaan bersama dengan Yesus, berbagi pengalaman berkurban bersama dengan Yesus adalah menjadi bagian dari iman kita, adalah menjadi bagian dari anamnesis kita, bukan dengan kata-kata. Maka kata Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, baptislah mereka. Membaptis adalah sebuah tindakan. Membaptis adalah sebuah teladan. Membaptis adalah sebuah kata-kata yang mengatakan saya dapat diandalkan untuk mewartakan Kristus. Saya dapat diandalkan untuk menjadi bagian pewartaan pengalaman saya akan Kristus. Itulah pembaptisan yang utama. Dengan pembaptisan yang demikian, kita menjadikan setiap orang, setiap makhluk adalah bagian dari kebangkitan Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan dengan keteladanan, pembaptisan dengan mengatakan saya dapat diandalkan, itu pada akhirnya mampu menciptakan apa yang disebut dengan kedamaian, kerukunan, dan itulah surga. Kita semua diharapkan mampu naik ke surga itu. Surga, tempat di mana kita merasakan kebahagiaan sejati. Surga, di mana kita sungguh merasakan kedamaian yang luar biasa. Surga, di mana kita merasakan bahwa saya akan terus mengalami Yesus dan mewartakan Yesus. Saudari dan saudara, marilah sekarang kita bersama-sama mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang kami Roh Kudus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dan hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Situ Dia akan datang mengadili orang yang Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami yakin bahwa Engkau tetap beserta kami, sebab Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini.
Bagi semua bangsa, semoga Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh-Nya agar semua bangsa percaya kepadanya dan menjadi murid-murid-Nya yang akan meneruskan karya penyelamatan dunia yang telah dirintisnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan roh keberanian di dalam hati kita, agar kita berani memberi kesaksian iman dalam keluarga, di tempat kerja, dan dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami nasib malang, yang ditimpa kesusahan dan penderitaan, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan kekuatan kepada semua orang yang mengalami penderitaan, agar mereka bertemu dengan murid-murid-Nya dan mendapatkan pertolongan serta penghiburan yang sangat mereka harapkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Bagi kita yang hadir di sini, semoga Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita agar kita menjalankan tugas sehari-hari dengan semangat yang bernyala, penuh gairah dan harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kita berdoa bagi saudara-saudara pencinta Bunda Maria Neberangkening yang merindukan untuk mengunjungi tempat ini karena lockdown mereka tidak bisa. Maka kita berdoa bagi mereka bahwa kita selalu menyatu dengan mereka dalam doa. Semoga Tuhan memberikan berkat-Nya, perlindungannya, rahmat-Nya, kedamaiannya. Semoga Bunda Maria selalu mendoakan putra-putrinya yang cinta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. We pray for all those devotees of Mary who long to visit this place, but because of the pandemic, the shrine is locked down for more than a year. But be assured, dear brothers and sisters, devotees of Mary, we remember you in this place and pray for you. And today, in a special way, we pray to God that He showers His blessing on you, protect you from all dangers, and may Mary accompany us in our life journey. She is the Lady of good health. She will look after our health of body, mind, and soul. We pray. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. மாதா பக்தர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, ஓராண்டு காலமாக இந்த திருத்தலத்தை தரிசிக்க வருவதற்காக நீங்கள் ஏங்கி இருக்கும் இந்த வேளையிலே, இந்த திருநாளில் உங்களுக்காக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். உங்களோடு எப்போதும் நாங்கள் ஜெபத்தில் இணைந்திருப்போம் என்பதை கூறிக்கொண்டு இறைவன் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதித்து மரியாளின் வழிகாட்டுதலில் நீங்கள் வளமுடனும் நலமுடன் இருக்க இறைவன் அருள் புரிவாராக. Marilah kita mohon.
Tuhan Yesus yang mulia, bila kami mohon sesuatu dalam nama-Mu, Engkau berjanji akan mengabulkannya. Maka dengarkanlah doa-doa kami ini, dan tinggallah serta gereja senantiasa. Dampingilah dalam perjalanan hidup. Engkau yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nomor 532. 532. Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu dan merdu. Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembah Sang Raja menang jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus mengucap janjinya, kamu takkan kutinggalkan. Jangan sedih hai umatku, akan datang rebangkit. Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembah Sang Raja menang jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia.
pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia, kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. 1040. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam pelayanan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sakramen Maha Kudus, sembah bakti kami atur dengan puji-pujian kini dan selamanya. Sakramen Maha Kudus, sembah bakti kami atur dengan puji-pujian
kini dan selamanya. Sakramen Maha Kudus, sembah bakti kami hatur dengan puji-pujian kini dan selamanya. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius Payung, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa kami berdoa bagi saudara-saudara yang meninggal dunia hari ini menjadi korban endemik corona. Engkaulah mengenal iman mereka, maka terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua yang hadir dalam perayaan Eucharistik Kudus, agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah dan Bunda kami, bersama Santo Yosef suaminya yang tulus hati, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengulangi kembali doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri dengan menyanyikan Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka ya Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita sampaikan salam damai kita pada saudara-saudara kita. Seribu 41. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sebentar. Sadarakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita di atas altar dalam sakramen Maha Kudus ini, yang mau menjadi santapan rohani yang ingin masuk ke dalam kehidupan kita melalui komunitas kudus ini. Marilah kita mempersiapkan hati supaya kita bisa menerima dengan hikmat. Roti yang nan suci, tubuh dan darah sungguh adalah Tuhan Yesus. Dalam sakramen ini segala rahmat dan berkat, kasih karunia Bapa, keselamatan kita bagi orang yang percaya. Lihat roti ini, tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kita ini. Iman menyatakannya, santapan yang sejati,
selamatkan dari mati. Marilah saudaraku, mari silakan santaplah. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut memberi kita kehidupan yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Nomor 533. Kristus Sang Roh
kita mengadakan doa penutup, saya mau ucapkan terima kasih kepada saudara yang datang untuk memimpin misa pada pesta ini, dan juga saudara-saudara yang datang untuk menghadiri misa kudus yang streaming ini, dan juga kepada semua saudara-saudara yang mengabungkan diri dalam misa pada hari ini lewat live streaming. Kami ucapkan terima kasih, semoga rahmat, berkat, dan keselamatan Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Sang Putra Tunggal yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Amin. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila ia datang untuk menghakimi dunia. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman, seperti dijanjikannya. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. 638. Hai